Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, berkah serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih dapat bermajelis ilmu walaupun secara online. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia hingga di akhirat nanti. Amin. Di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah dibuat oleh kelompok saya mengenai analisis kritis harta fai, ghanimah, dan pembagian jizyah serta pajak dalam kitab Ahkamus Sultaniyah karya Syekh Imam Mawardi yang diterjemahkan oleh Syekh Abdullah Hayy Al-Katani dan Syekh Kamaluddin Nurdin. Makalah ini kami buat secara umum sebagai acuan khalayak umat muslim dalam memecahkan berbagai masalah mengenai kehartakaan dan juga secara khusus untuk menambah wawasan bagi penyusun di bidang ilmu agama yang senantiasa perlu untuk dipelajari. Secara umum, harta fai adalah harta yang diperoleh oleh kaum muslimin tanpa melalui peperangan ataupun kekerasan. Jadi secara sukarela ataupun secara perdamaian harta itu diperoleh untuk kaum muslimin. Sedangkan pengertian harta ghanimah secara umum adalah sesuatu yang diperoleh seseorang melalui usaha. Kebalikan dari harta fai, harta ghanimah ini harus melalui peperangan ataupun kekerasan untuk mendapatkan harta rampasan. Sedangkan secara umum harta jizyah berarti adalah sejumlah harta yang dibebankan oleh setiap kepala, atau mungkin kita dapat menyebutkannya sebagai pajak. Lalu apakah pengertian harta fai, ghanimah, jizyah serta pembagiannya menurut kitab Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi yang diterjemahkan oleh Syekh Abdullah Hayy Al-Katani dan Syekh Kamaluddin Nurdin? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, termaktub dalam kitab Ahkamus Sultaniyah, harta fai merupakan seluruh harta yang didapatkan dari kaum musyrikin tanpa melalui peperangan dan serangan yang dilakukan kepada orang muslimin. Harta fai ini nantinya akan dibagi ke 5 bagian yang kemudian akan diserahkan kepada kelima bagian yang berhak tersebut. Yang pertama itu adalah bagian Rasulullah SAW untuk memenuhi kebutuhan istrinya, kebutuhan beliau, dan untuk kebutuhan kepentingan umat muslimin. Yang kedua, untuk keluarga dan kerabat Nabi SAW, yaitu Bani Abdul Muthalib, Bani Muthalib, dan Bani Hashim. Yang ketiga, bagian ini diperuntukkan oleh anak-anak yatim dan bagi mereka yang membutuhkan. Yang keempat, bagian ini diberikan kepada kalangan miskin, yaitu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan yang kelima diberikan kepada Ibnu Sabil, yaitu kalangan yang mengadakan perjalanan namun tidak memiliki bekal untuk perjalanan, baik ketika memulai perjalanan maupun di tengah perjalanan. Selanjutnya, harta fai ini tidak boleh diberikan kepada penerima zakat, dan hasil zakat tidak boleh diberikan kepada penerima fai. Karena penerima zakat itu tidak berhijrah, tidak melindungi wanita dan tidak melindungi negara. Sedangkan penerima fai adalah mereka orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang melindungi negara, orang-orang yang melindungi
anak-anak dan wanita. Selanjutnya untuk petugas FAI, petugas yang bertanggung jawab untuk mengurusi segala urusan tentang FAI, ini boleh dijabat oleh kalangan keluarga Rasulullah SAW, entah itu dari Bani Hashim maupun Bani Muthalib. Tetapi keluarga Rasulullah SAW ini tidak boleh menjadi petugas zakat, karena keluarga Rasulullah itu haram hukumnya untuk menerima zakat. Jika keluarga Rasulullah menjadi petugas zakat, otomatis mereka akan menjadi bagian dari penerima zakat, kecuali jika memang keluarga Rasulullah ingin menjadi petugas zakat dengan sukarela, yaitu dengan tidak diberikan zakat. Berbeda dengan FAI, karena Rasulullah berhak menerima FAI, maka keluarga Rasulullah berhak untuk menjadi petugas FAI. Petugas FAI ini juga harus memiliki amanah dan kredibilitas pribadi yang tinggi, karena di dalamnya akan mengemban beberapa tugas-tugas yang berkaitan dengan kepentingan umat. Di antara tugas-tugas tersebut, di sini disebutkan ada 3 macam tugas yang harus diemban. Yang pertama yaitu orang yang bertanggung jawab menangani penentuan besar kecilnya FAI. Jadi dalam hal ini orang itu hanya mengurusi besar kecilnya FAI seberapa menurut bagiannya masing-masing. Nah, ini disyaratkan kepada petugas ini harus merdeka, beragama Islam, dan berterima kasih atau mengetahui hukum-hukum syariat, serta menguasai metode hitung dan pengukuran luas tanah. Yang kedua, ini ada orang yang berwenang umum untuk menarik semua harta FAI. Syarat dari petugas ini adalah Islam, merdeka, mampu menguasai metode berhitung dan pengukuran luas tanah. Tapi petugas ini tidak harus ahli fikih atau ahli syariat, karena mereka tugasnya hanya menarik saja. Sedangkan untuk besar kecilnya FAI itu nanti ditentukan oleh pihak lain. Yang ketiga, di sini ada orang yang berwenang khusus. Pada tugas ini diperuntukkan kepada siapapun yang beragama Islam, merdeka, menguasai metode pengukur luas tanah serta berhitung, dan tidak boleh kafir dhimmi atau hamba sahaya. Selanjutnya, harta ghanimah. Termaktub dalam kitab Ahkamus Sultaniyah, harta ghanimah atau rampasan perang adalah harta-harta yang berubah status kepemilikannya. Sebelumnya Rasulullah membagikan harta ghanimah ini sesuai dengan kehendak beliau. Karena lalu adanya pertengkaran antara Bani Ansor dan Muhajirin, maka Allah menurunkan dawuh untuk Rasulullah bagaimana tata cara untuk membagikan harta ghanimah atau harta rampasan perang ini pada perang Badar. Penerima harta ghanimah ini sama juga dengan para penerima harta FAI, yaitu bagian pertama, 1/5 pertama diberikan kepada Rasulullah, selanjutnya kepada kerabat dan keluarga Rasulullah, yang ketiga kepada anak-anak yatim, yang keempat kepada kalangan miskin, yang kelima diberikan kepada Ibnu Sabil. Namun tidak hanya 5 golongan itu, tetapi masih disisakan sedikit untuk kelompok penerima hadiah kecil, atau di sini disebut dengan rodah. Nah, rodah ini adalah orang-orang yang ikut hadir saat peperangan, namun tidak mendapatkan bagian rampasan perang. Kaum-kaum ini adalah para hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan mereka yang mengalami sakit keras. Karena hamba sahaya itu walaupun mengikuti perang, tapi dia tidak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang. Begitu juga dengan wanita, anak-anak.
Makanya mereka dikumpulkan menjadi satu golongan bernama Rodah ini untuk diberikannya sedikit hadiah kecil dari harta ghanimah. Namun besarnya juga tidak melebihi bagian dari tentara-tentara perang. Pembagian ghanimah ini ada 3. Yang pertama sofi. Ini adalah harta rampasan yang dipilih oleh kepala negara yang tidak boleh dibagi-bagikan. Jadi ini memang kehendak kepala negara untuk mengambil harta rampasan itu, dan harta itu tidak boleh dibagi-bagikan. Yang kedua ada 1/5 dari sofi dibagikan, 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Yang ketiga 4/5-nya dibagikan kepada tentara perang. Nah, menurut Umar bin Khattab, tentara perang ini adalah harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama, hendaknya dia ikut berperang. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, balik. Lalu kita lanjutkan mengenai pembagian jizyah. Jizyah atau kita bisa mengenalnya sebagai pajak. Ini menurut beberapa ulama memang berbeda-beda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat jika orang kaya maka dipungut 48 dirham. Jika orang itu menengah ke atas, kalangan menengah, itu dipungut sebesar 20 dirham. Jika orang itu fakir maka hanya dipungut 12 dirham. Berbeda lagi pendapat oleh Imam Malik, yaitu besarnya pungutan tergantung kebijakan dari pemerintah. Imam Syafi'i berpendapat jumlah pungutan terendah adalah 1 dirham dan paling tinggi tidak dibatasi. Jizyah ini tidak diambil dari kalangan wanita dan anak-anak karena harta ini nantinya juga akan dibagikan kepada mereka, wanita dan anak-anak, termasuk juga penerima fa'i. Syarat-syarat menetapkan jizyah. Yang pertama, mereka tidak boleh mencela dan menghina Al-Quran. Yang kedua, mereka tidak menzinai wanita dan tidak menikahinya. Yang ketiga, mereka tidak mengganggu agama seseorang dan tidak pula mengganggu harta milik seseorang itu. Yang keempat, mereka tidak boleh memberi bantuan kepada musuh negara Islam dan juga tidak boleh menjalin hubungan dengan kalangan kaya dari negara musuh tersebut. Syarat yang dianjurkan, yaitu mereka dianjurkan untuk mengubah tata cara berpakaian mereka. Tidak boleh mendirikan bangunan lebih tinggi dari bangunan umat muslim. Yang ketiga, tidak mendengarkan lonceng, pembacaan kitab-kitab, dan pembicaraan mereka tentang Uzair. Tidak boleh terang-terangan minum khamar dan menunjukkan salib serta babi-babi yang mereka miliki. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang harta fa'i, ghanimah serta jizyah menurut kitab Ahkamus Sultaniyah karya Syekh Imam Mawardi yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Hayy Al-Katani dan juga Syekh Kamaluddin Nurdin. Semoga ini semua menjadi bermanfaat bagi kita semua dan tercapailah tujuan penyusunan makalah ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.